Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari dari awal katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Mulutku penuh dengan pujian. Kami mau berikan penghormatan kami kepada Tuhan sepanjang hari. Dengan rasa hormat kami katakan, biar mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah.
kepada Dia. Angkat suaramu, angkat penyembahanmu. Mari bersyukur. Tak ada satu alasan bagi kami tidak mengucap syukur hari ini. Tak ada satu alasan bagi kami tidak menyembah Tuhan hari ini. Sebab karena kasih, semua karena anugerah-Mu, Ku ada sampai saat ini. Semua karena kebaikan-Mu, bukan kehebatanku, tapi hanya karena kasih-Mu. Jiwaku pujilah, jiwaku pujilah, sebab Dia baik. Yes, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Lord Jesus. Biarlah setiap mulut mengaku, setiap lidah menyembah Kau, Yesus Tuhan. Allah yang berkuasa, Allah yang mulia. Sebab janji-Mu murni bagi setiap kami Tuhan, tanpa syarat, bahkan lebih dari emas dan perak yang kami punya. Pengharapan kami ada di dalam Tuhan, sebab Engkau yang memegang hari esok setiap kami. Pengharapan kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di siang hari ini. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dari segenap hati, dari segenap jiwa kami. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kami mau katakan layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan
Saja kita untuk waktu berdiri bersama. Katakan layaklah Kau Tuhan. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Sembah Tuhan, katakan layaklah. Yes. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian dan kemuliaan. Kau ajaib di tempat ini Tuhan. Kau ada di tempat ini. Kau yang mengurapi, memberkati kami. Kau yang mengalirkan energi surgawi hari ini bagi kami Tuhan. Membangkitkan semangat kami. Memulihkan hidup kami. Membangkitkan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bersepakat dengan umat-Mu Tuhan. Berdoa bagi Indonesia. Bagi kota-kota dan desa-desa. Di pegunungan dan di lembah. Oh, bagi Sumatera Utara dan Tapanuli Utara. Kami berdoa bagi keluarga kami, bagi hidup kami. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Dan jadilah kuat di dalam kuat kuasa Tuhan. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah negeri kami. Diberkati
Kami mau mengucapkan shalom Bapak Ibu semuanya. Masih 70% shalom, belum semuanya. Berapa orang yang rasakan hadirat Tuhan boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Tepuk tangannya pasti juga terbaik buat Tuhan. Coba berikan salam, katakan sehati, katakan jadilah kuat di dalam Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Bersama katakan terang Allah terhadapkan terbit atasmu. Bangkitlah, bangkitlah, hai umatnya, jadi pemenang, umat pemenang. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Sebab firman-Mu yang berkata, kami kuat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dengarlah hai umat, yang percaya katakan terang Allah terhadapkan terbit atasku. Bangkitlah hai umatnya, jadi umat pemenang, boleh katakan. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Kami boleh aman, kami boleh kuat bersama dengan Tuhan. Sebab iman kami punya iman yang besar bersama dengan Tuhan. Haleluya. Katakan bersama, bangkitlah hai umatnya, jadi pemenang. Yesus Tuhan. Bapak Ibu yang pakai masker boleh dibuka dulu maskernya. Katakan, jadilah umat pemenang. Umat pemenang boleh dua tangan katakan, jadilah kuat. Hey. Kurang tinggi Bapak Ibu semuanya. Jadilah kuat. Di dalam Tuhan pasti suaranya lebih kencang lagi. Saya mau lihat Bapak Ibu yang sebelah sini, umat pemenang, amin. Yang percaya umat pemenang boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi sebelah sini. Jadilah kuat. Sebelah
diri saya. Coba katakan jadilah. Jadi. Jadilah Tuhan. Jadilah Tuhan. Dua tangan tinggi-tinggi. Jadi. Oleh Tuhan kuasanya. Jadilah Tuhan. Jadilah Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Jadilah Tuhan. Jadilah Tuhan. Jadilah Tuhan. Katakan ke atas. Di dalam Yesus Tuhan. Boleh sambil sorakan. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus. Kami kuat, kami aman dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Sebab Engkaulah yang menjamin setiap hidup kami. Engkaulah perisai, menara perlindungan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat sukacita, buat hadirat-Mu. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kemuliaan dan keagungan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, bersama-sama kita katakan, amin. Mari bersama-sama katakan, kami mau pandang wajahnya Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Amin. Dalam hidupku. Mari katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Seru pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan. Pandang wajah-Mu Ini kami datang di hadapan Tuhan. berseru, Oh, kami datang kepada sumber yang hidup. pertolongan Kami datang kepada sumber pengharapan kami. dari-Mu. Pada sumber iman percaya kami. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Haleluya. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan kami. Kaulah harapan dalam hidup. Katakan, kaulah harapan Tuhan. Kaulah harapan
Janji-janji-Mu adalah janji yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami percaya Tuhan. Hati kami percaya kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Engkau belum berhenti Tuhan di tengah-tengah kami untuk bekerja. Menjamah setiap kami. Tuhan, menit kami ada duduk di sini. Tuhan sudah ada Tuhan. Engkau sedang bekerja di tengah-tengah kami saat ini. Oh Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa. Biar Roh Kudus Engkau membongkar semua hal-hal yang tidak Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dalam hidup kami, dalam hati kami Tuhan. Dalam pemikiran kami. Hamba berdoa hari ini Tuhan, ada mindset, ada pola pikir yang diubahkan Tuhan. Sehingga waktu pola pikir kami berubah, maka perkataan-perkataan kami akan berubah. Waktu perkataan-perkataan kami berubah, tindakan-tindakan kami akan berubah. Tindakan-tindakan kami adalah tindakan-tindakan kebenaran di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Haleluya. Ini kebaktian ketiga, kebaktian yang terakhir untuk saya dan tim Praise and Worship. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Untuk tim doa juga. Saya terima kasih banyak. Saya tahu tim pendoa walaupun kami tidak berkomunikasi, saya tidak ada bicara apa-apa gitu ya. Tapi saya percaya bahwa ada orang-orang yang berdoa untuk saya. Dan bahkan bukan untuk saya aja, karena yang melayani bagi saya gak ada pelayanan yang paling penting dari yang lainnya, yang lebih penting dari yang lainnya. Semuanya equally important. Semuanya sama weight-nya, sama beratnya, sama pentingnya. Amin. Amin. Makanya saya bersyukur di sini saya ngelihat orang yang melayani itu benar-benar punya fire, punya api yang konstan ya, konstan dan konsisten gitu. Saya harus kasih applause untuk tim pujian penyembahan karena kenapa? Mulai dari ibadah pertama sampai ibadah ketiga itu flow-nya luar biasa. Kasih tepuk tangan. Jadi mungkin ini aja ya karena mungkin saya pernah di Praise and Worship juga, tapi Bapak Ibu nggak gampang, tidak gampang untuk bisa ada di dalam pelayanan pujian penyembahan yang seperti itu nggak gampang. Tapi saya percaya bahwa bukan karena mereka, tapi karena Tuhan yang ada dalam hidup mereka. Amin, haleluya. Pendoa juga loh. Oke, Bapak Ibu kita akan buka firman Tuhan hari ini. Saya mau, kalau yang sudah dengar tadi di ibadah 1, 2, 3 mohon jangan bosan-bosan ya. Tapi percayalah dalam setiap sesi, dalam setiap ibadah, I don't know, God is directing to different things and different flow. Tuhan tuh bawa ke arah dan aliran yang berbeda. Saya nggak tahu. Saya hanya ikut aja. Temanya tetap sama, tapi the way cara Tuhan mau bawa kemana, cara Tuhan mau menyampaikan pesannya walaupun judulnya tetap sama, itu saya cuma taat aja. Dan saya percaya bahwa ketaatan itu merupakan salah satu aspek yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Kita buka di dalam Mazmur 71. Mazmur 71 ayat 5. Mazmur 71 ayat 5. Saya tidak tahu, saya harusnya sih bawa Yeremia 29, tapi it's okay. I will get into that. Saya nanti akan ke sana. Mazmur 71 ayat 5 ya saya bilangnya. That's right. Ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Amin. Ini Mazmur bilang begini. Tuhan katanya adalah pengharapannya. Tuhan itu adalah kepercayaannya sejak dari masa muda. Kalau Bapak Ibu lihat judul dari pasal ini itu tentang doa minta perlindungan di masa tua.
mungkin kita dikasih judul itu supaya lebih gampang, ini arahnya kemana gitu. Nggak centang perenang fokus kita waktu kita bisa mendengarkan pesan dari Tuhan. Tapi hari ini saya ambil, walaupun ini adalah doa minta perlindungan di masa tua, saya percaya bahwa semua firman Tuhan itu bicara kepada kita, walaupun mungkin itu ada di waktu yang berbeda. Kadang kan ada yang, ya kalau kita belajar Alkitab itu kadang kan ada cerita-cerita di Alkitab atau mungkin ada perintah Tuhan yang harusnya katanya kontekstual dan sebagainya. Tapi saya percaya bahwa apapun yang tertulis di sini itu selalu bisa applicable, itu bisa selalu kita terapkan dan selalu bisa jadi pelajaran untuk hidup kita. Ya silahkan, amenannya di hati aja, gak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting diaminin loh dalam hati Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau Mazmur bilang bahwa Tuhan, aku menaruhkan pengharapanku kepadamu, engkaulah harapanku. Hari-hari ini Bapak Ibu, pengharapan kita itu sedang ditantang, di-challenge. Iman percaya orang-orang Kristen hari-hari ini sedang di-challenge, ditantang dengan apa? Gak ditantang dengan duel, gak ditantang dengan perkelahian atau konflik, perang dan sebagainya, no. Hari-hari ini pengharapan kita itu sedang ditantang dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Kalau kondisi enak, kalau kondisinya baik, mungkin kita bisa dengan gampang ngadapin. Tapi kalau kondisinya tidak enak, itu yang susah. Sampai dengan hari ini, tadi saya sebentar ngobrol sama Ibu Uta Galung setelah ibadah kedua. Iya nih, gimana ya? Vaksin tuh belum tahu gimana. Kita juga belum tahu nanti kalau vaksin misalnya ditemukan, kemudian nanti vaksin udah oke nih dan akan didistribusikan, semua akan di ini. Terus gimana dong? Nanti orang-orang kalau misalnya nanti virusnya bermutasi, akan ada jenis COVID yang baru, terus gimana? Vaksin lagi? Nah, kayak gitu-gitu. Saya mau katakan bahwa, jawaban kita kalau untuk COVID, ya kondisi sekarang ini ya kalau nanti kalau udah vaksin aman semuanya. Ya itu harapannya orang gitu, harapannya semua orang. Kalau udah ada vaksin aman lah gitu. Halo, saya mau tanya. Is there any guarantee? Ada jaminan nggak? Gak ada jaminan. Bukan, saya mendukung. Nanti saya dituntut nanti. Vaksin itu jadi salah satu harapan orang kita saat-saat ini untuk menanggulangi atau mencegah COVID-19. Tapi saya mau katakan, Bapak Ibu, jangan taruh pengharapanmu kepada vaksin kalau mau ngadapin COVID-19. Harapannya jangan sama vaksin dong Bapak Ibu. Bisa, bukan saya bilang salah, enggak. Nanti malah tiba-tiba, oh kata Melva nih. No. Cuman maksudnya begini, pengharapan kita itu harusnya hanya ada pada Kristus Yesus. Bukan berarti saya bilang enggak perlu obat, perlu. Tapi waktu nanti ternyata vaksin tidak bisa jadi jawaban. Where will you go? Waktu vaksin tidak bisa jadi jawaban, kemana kita akan pergi? Saya mau katakan bahwa satu-satunya pengharapan kita itu hanya Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, sulit loh. Kalau kita bilang bahwa akan sangat gampang orang-orang Kristen berjalan dengan kekuatannya sendiri. Nanti waktu ada vaksin, wes gampang. Nanti waktu ada vaksin, udah langsung petantang-petenteng kan. Aku udah vaksin, aku vaksinnya lagi di Singapura. Di Singapura vaksinnya paling mahal, kemudian aku gak perlu pakai masker, gak perlu new normal dengan semua kondisi, gak perlu minum vitamin C dan sebagainya. Gak kayak gitu juga kali ya. Vaksin itu hanya salah satu aspek pencegahan atau cara pencegahan yang akan dilakukan untuk COVID-19. Tapi more than that, lebih dari itu sebenarnya. Pesan yang mau disampaikan Tuhan kepada kita melalui kondisi yang ada di sekeliling kita hari-hari ini.
bahwa pengharapan kita harusnya itu hanya bersandar pada Kristus saja. Amin. Amin. Judul khotbah saya hari ini adalah menjaga pengharapan, menjaga iman dan pengharapan kita tetap hidup. Kenapa? Karena Bapak Ibu hari-hari ini ya, kondisi kita, sekeliling kita sering sekali buat kita, iman kita goyah, pengharapan kita hilang. Tadi di ibadah kedua saya bilang sebenarnya pengharapan kita nggak bisa hilang sih. What God has put in you, apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, itu nggak akan bisa diambil oleh apapun. Bapak Ibu, di dalam Alkitab dikatakan biarlah Allah yang adalah sumber pengharapan. Kalau katanya sumber pengharapan, kalau katanya sumber air, berarti di situ ada air, ya enggak? Halo, ya enggak? Iya kan? Nah, kalau dikatakan biarlah Allah yang adalah sumber pengharapan memenuhi hati, jiwa dan pikiranmu katanya. Berarti harapan itu ada di dalam Tuhan. Tuhan tuh punya yang namanya pengharapan. Nah, waktu kita dikatakan sebagai anak-anak Tuhan, harusnya harapan, pengharapan, it's in our DNA. Itu ada di dalam DNA kita, ada di dalam darah kita. Oh iya, saya harus sedikit patriotik. Kenapa? Karena saya harus bangunkan Bapak Ibu semua bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang punya pengharapan, adalah orang-orang yang punya pengharapan yang berbeda dengan yang ada di dunia ini. Kalau orang-orang berharap bahwa vaksin harus segera cepat ditemukan dan didistribusikan dan sebagainya, orang-orang Kristen harus punya new level, different level of faith, different level of hope. Orang-orang Kristen harus punya level pengharapan, tingkat pengharapan yang berbeda, bukan hanya sekedar vaksin. Kalau saya bicara tentang COVID-19 sekarang tadi, saya akan bicara tentang apa yang kita alami dalam hidup kita. Sering sekali Bapak Ibu, waktu kita mengalami keadaan gelap di sekeliling kita, iblis gak akan langsung ambil pengharapan kita. No. Dia akan buat kita waktu kita ngejalanin dalam gelap, dalam hidup kita, sepertinya gak ada jalan keluar. Sepertinya kita sedang berputar-putar. Bapak Ibu tahu, yang paling sering membuat pengharapan kita hilang. Kita takut, kita gelisah, kita capek dalam perjalanan iman kita. Waktu kita lelah dalam perjalanan iman kita, Bapak Ibu, itu kadang yang membuat pengharapan kita mati. Kenapa? Judulnya adalah menjaga iman dan pengharapan kita tetap hidup. Karena kalau iman dan pengharapan kita tetap mati Bapak Ibu, udah gak ada lagi yang tersisa. Mulo dang adong be, mulo ado, mulo ini enak kalau bahasa Batak itu, kalau saya apalagi kan ada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah usia lanjut. Mulo galedo partodiata katanya. Partodian tuh iman sih kalau saya bisa artikan. Udah gak ada lagi. Gak ada lagi yang bisa kita lakukan. Hidup itu berbeda sekali. Gini, pengharapan, iman, kalau punya dan kuat dalam hidup kita, itu menjadikan kita jadi orang yang berbeda, Bapak Ibu. Pengharapan itu tuh kayak ini ya, kayak apa ya? Kayak seperti seperti bahan bakar. Bahan bakar untuk semangat kita hidup. Kalau bahan bakar udah habis dalam kendaraan ya, analogi kendaraan ya udah mati kan. Gitu. Tapi hari ini saya mau bawa kabar baik. Kabar baiknya adalah kalau selama Bapak Ibu masih ada sampai hari ini dan masih hidup. Hello. Kalau masih hidup Bapak Ibu, masih bernafas, masih ada pengharapan. Iya tapi udah gontok-gontokan nih.
sama pasangan di rumah. Kayaknya udah gak ada harapan lagi. Masih ada harapan, masih hidup kan? Masih, ya udah masih ada harapan. Tapi anaknya udah gak tahu lagi, karena gak karu-karuan, udah berapa kali masuk penjara, bolak-balik, udah gak tahu masuk rehab berulang kali dan sebagainya, udah gak mungkin lagi lah. Masih hidup kan? Masih ada harapan, Bapak Ibu. Tapi ini kantong udah kosong banget itu. Beras udah gak ada lagi, udah gak ada. Masih hidup gak? Masih ada harapan. Ada yang senyum-senyum gini. Kayaknya Melva tahu enggak? Saya nggak tahu, Tuhan yang tahu. Kayaknya dari ujung tanduk banget nih, udah tinggal satu nafas lagi nih Mel. Ya udah, masih ada satu nafas lagi. Masih ada harapan. Kenapa? Karena Yesus yang saudara percaya itu adalah Allah yang hidup dan yang bertanggung jawab untuk hidup kita. Kadang kita pikir gini, kenapa orang susah menaruhkan pengharapannya kepada Tuhan? Sering sekali karena kita pikir kita hidup karena kita. Puasa Jolma sering mikir gini, kemudian mau nanti, mau buat apa ya? Harus ini nanti, ini pusing dan sebagainya. Kenapa? Karena dia pikir dia hidup karena dia. Saya mau katakan hari ini, kita hidup sampai hari ini hanya karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Saya harus ingatkan itu hari-hari ini Bapak Ibu. Asa gogo partodiota supaya kita bisa tetap kuat. Apapun yang terjadi nanti di depan. Apa sih iman dan pengharapan? What is the difference? Perbedaannya apa? Iman dan pengharapan bukannya sama ya? Berharap kepada Kristus, beriman kepada Kristus. Itu dua hal yang berbeda. Tetapi sama sekali tidak bisa dipisahkan. Iman itu di sini, hati kita. Dan bicara tentang keadaan sekarang. Present. Keadaan sekarang, besok, waktu kita ada di besok, maka waktu kita menjalaninya itu menjadi keadaan sekarang. Artinya continuous. Ada. Kita percaya bahwa Kristus itu adalah juru selamat hidup kita. Kita percaya bahwa Kristus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Kita percaya bahwa Kristus adalah Jehovah Jireh. Kita percaya bahwa Kristus adalah Jehovah Rafa. Kita percaya bahwa Kristus adalah Jehovah Nisi. Panji-panji kita, kemenangan kita. Dan itu di sini. That's faith. Waktu Bapak Ibu hari ini percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, itu iman. Bahwa janji-janjinya hidup, firman-Nya hidup, itu iman. What about hope? Bagaimana dengan pengharapan? Pengharapan itu di sini. Pengharapan itu bicara tentang apa yang akan datang. Future, the future. Apa yang akan terjadi di depan. Agak susah kalau saya artikan karena dalam bahasa Inggris ada hope, ada expectation, ada wish. Tapi pengharapan itu adalah steady and continuous expectation for something good yang akan terjadi. Jadi pengharapan itu adalah, kalau saya harus artikan lagi ya, pengharapan, harapan gitu. Pengharapan adalah sesuatu, harapan yang selalu, yang tetap dan berlanjut terus tentang apa yang baik yang akan terjadi di depan. Bukan yang sekarang. Kalau kita yang sekarang, kalau kita udah lihat nih, udah kejadian, bukan harapan lagi namanya, ya enggak? Tapi pengharapan itu yang akan terjadi di depan dan biasanya pasti kita selalu berharap, mengharapkan yang baik. Amin. Ada yang mengharapkan supaya hidupnya ini tidak baik? Aku berharap semoga rumahku ini, misalnya dia pengen sebenarnya butuh uang gitu, tapi berharap rumahnya nggak usah dibeli orang gitu. Enggak lah, pasti mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Kalau punya rumah satu, pengennya punya rumah dua gitu. Udah punya, ya jangan juga ya, udah punya istri satu, punya istri dua gitu, jangan. Salah itu. Bapak Ibu, pengharapan itu bicara tentang what's
in the future, tentang apa yang ada di depan. Tadi saya bicara tentang COVID-19, makanya tadi saya bilang, kita nggak tahu apa yang ada di depan. Apakah vaksin bisa jadi jawaban? I don't know. Nggak ada yang bisa pastiin loh Bapak Ibu. Tapi pengharapan kita bukan di situ. Pengharapan kita bahwa perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kita. Bapak Ibu, itulah pengharapan. Gini, saya mau bilang, ada atau tidak ada vaksin, perlindungan Tuhan ada atas hidup kita dan itu sempurna. Atas keluarga kita, itu yang namanya pengharapan. Itu yang namanya iman Bapak Ibu. Amin? Amin? Masalahnya kan gini, kenapa sering sekali tadi saya bilang bahwa kita tuh sering lemah dan akhirnya mati. Tadi saya bilang bahwa gak ada satu pun sebenarnya, bahkan iblis sekalipun gak bisa ambil apa yang udah Tuhan taruh dalam hidup kita. Dia hanya menipu kita pakai berbagai metode dan cara untuk dia bisa melemahkan kita. Waktu kita lemah, habislah kita. Makanya tadi saya diberkati 1, 2, 3 lagu itu. Jadilah kuat dalam kuat kuasanya. Lagu itu tetap bilang kuat kuasa Tuhan, bukan kita. Iblis akan buat Bapak Ibu kita menaruhkan pengharapan kita kepada hal-hal yang kelihatan yang ada di depan kita. Ada hal-hal yang kita pikir memang bisa jadi sumber pengharapan kita. Iblis akan buat kita sedemikian rupa percaya bahwa uangmu itu akan bisa menjadi sumber keselamatan, menjadi sumber ekonomi dalam hidupmu, menjadi sumber penghidupan usahamu, kesehatanmu, kegantengan, kecantikan, titel, jabatan, everything. Itu bisa menjadi basis, dasar untuk kau boleh hidup dan tetap oke-oke saja. Bagaimana kalau ternyata semua itu diambil dalam hidupmu? Apakah kita masih akan punya pengharapan? Justru karena itulah Bapak Ibu, Daud pemazmur bilang, Tuhan Engkaulah harapanku. Karena dia tahu kalau dia taruh pengharapannya di dalam Tuhan, maka hidupnya aman. Mau taruh pengharapan di dalam duitmu, usahamu, itu bisa kolaps. Hidup kita bisa gak aman. Tapi waktu kita taruh pengharapan kita hanya di dalam Kristus dan kebenaran dan janji-janjinya, maka hidup kita akan aman. Amin. Saya gak bilang Bapak Ibu, oh terus aku udah dong selama ini Melva udah buat hidupku di dalam Kristus, kemudian kenapa masalah datang aja? Kenapa masalah terus aja bertubi-tubi? Ya kan, sudah ditimpa tangga, kemudian jatuh kan, digigit anjing, jatuh ke selokan lagi, ya kan? Terus tiba-tiba hujan datang gitu ya, hujannya hujan salju lagi. Bengkak nih semua gitu. Aku udah taruhkan, gimana dong gitu. Bapak Ibu, menaruh harapan di dalam Tuhan, itu bukan berarti bahwa everything will be okay in our life. Semuanya akan baik-baik saja, enggak. Justru dalam keadaan yang tidak baik, di situ sebenarnya Tuhan pengen, aku di sini, anakku, Bapak di sini. Dalam kondisi COVID-19 seperti ini, sebenarnya Tuhan mau bilang, halo dunia, I am the only hope, katanya. Tuhan sedang mau bilang, hanya aku satu-satunya sumber pengharapan, tidak ada yang lain. Kalau Pak Niko bilang bahwa ini adalah the year of new dimension, ini adalah tahun dimensi baru untuk iman kita, untuk perjalanan kekristenan dan perjalanan rohani kita. Saat-saat ini Tuhan sedang bilang bahwa aku satu-satunya pengharapan dunia. Kalau Tuhan sudah buktikan bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita dari dosa 2000 tahun yang lalu waktu Kristus hadir di tengah-tengah dunia ini.
Hari-hari ini Tuhan mau bilang kembali lewat situasi dalam hidup kita. He is the only source of hope. Hanya Dia satu-satunya sumber pengharapan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu, kalau tadi ya tapi kondisinya nggak enak, justru kayak gitu. Udah jatuh ditimpa tangga dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya, babak belur deh pokoknya. Saya mau katakan, Bapak Ibu, semakin sulit situasinya, semakin luar biasa Tuhan akan bekerja di situ. Oh iya, betul, betul, betul. Saya alami. Semakin sulit situasinya, semakin kelihatan yang gak masuk akal dan gak ada jalan keluar. Di situ Tuhan, itu favoritnya Tuhan tuh. Itu situasi yang paling favorit untuk Tuhan. Karena di situ Tuhan sedang mau bilang, lu mau lari kemana? Maaf ya, pakai kata lu. Kamu mau lari kemana? Mentok sana, mentok sini. Tuhan sedang mau bilang, nah sini nak. Sini nak, sini. Tuhan sedang mau bilang bahwa hanya Dia yang bisa mengeluarkan kita dari situasi itu. Gampang gak? Nggak gampang. Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu, waktu kita mengalami situasi yang kelihatannya sangat sulit, dan mungkin iman dan pengharapan kita sedang hari ini sedang tergoncangkan dan sedang melemah, ingatlah bahwa Allahmu adalah Allah yang specializes, yang expertise-nya. Allahmu adalah Allah yang spesialisasinya, yang keahliannya adalah melakukan hal-hal yang tidak mungkin di mata manusia, tapi bagi Dia mungkin. Amin. 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 Allahmu adalah Allah yang akan berikan pengharapan waktu dunia tidak bisa berikan apapun dalam hidupmu. Waktu dunia ambil semuanya dari hidup kita, Allah kita. Itu menjadi kekuatan, menjadi sumber yang tidak akan pernah habis-habisnya. Tadi di awal saya bilang kalau kita masih ada sampai hari ini, itu hanya karena Tuhan. Kalau belum kita lihat hari ini kok keadaannya gak enak, saya mau katakan masih ada Tuhan, masih ada harapan. Kalau kita ingat itu Bapak Ibu, iman dan pengharapanmu tidak akan mati. Gak akan pernah mati, benar. Apapun yang terjadi. Kenapa? Karena kita percaya janji Tuhan adalah janji yang hidup. Gak pernah berubah. Tuhan kita tuh gak pernah berubah. Dia tuh baik, baik, sangat baik. Hari-hari ini kalau ada Bapak Ibu yang kecewa sama Tuhan dan bilang Tuhan gak adil. Tuhan gak fair Tuhan. Kok kayak gini? Saya mau katakan Tuhan tetap baik. Ingatlah kebaikan Tuhan, ingatlah semua yang baik yang udah Tuhan pernah lakukan dalam hidupmu. Kalau sampai hari ini pun kita masih tetap berdiri, ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu saja seharusnya bisa membuat iman kita bangkit dan bernyala-nyala, berkobar-kobar. Bahwa di dalamku, bahwa bersamaku ada Allah yang baik, yang mengasihiku. Dan aku gak perlu takut. Karena waktu iman kita seperti itu, pengharapan kita akan tumbuh. Kalau pengharapan kita mulai tumbuh, mulai kuat, saya percaya Bapak Ibu, kalau orang yang punya pengharapan yang kuat dan berakar di dalam Kristus, apapun yang terjadi dalam hidupmu engkau akan bisa hadapi. Kalau kita bilang kita adalah orang-orang pemenang, kita lebih dari pemenang. Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu, taruhkan pengharapanmu hanya di dalam Kristus saja. Bapak Ibu, waktu harapan kita terjadi, itu buah. Tadi di kebaktian pertama, kedua, ini tidak saya sampaikan karena udah yang lain gitu. Tuhan kayak deg. Tuhan wah ini aja gitu, ini gitu. Tapi ini saya harus sampaikan.
Gini, tadi di Ibrani 11 ayat 1 katanya gini, iman itu adalah apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kemenangan dalam hidup itu kayak, saya bayangkan kemenangan dalam hidup itu seperti tanaman. Kalau saudara tanam buah, itu ditanam di dalam akarnya, itu harus mengambil semua sari-sari makanan yang ada di dalam tanah. Nggak kelihatan, itu nggak kelihatan. Yang muncul nanti setelah dia bertumbuh itu adalah buahnya. Kemenangan itu buah hidup kita Bapak Ibu. Kalau kita bisa keluar dari masalah, ada berkat Tuhan dan sebagainya, itu buahnya. Tapi Bapak Ibu, iman dan pengharapan itu beneath, di dalam. Dan itu harus kuat. Karena kalau iman dan pengharapanmu tidak kuat, kalau akar tidak kuat dan tidak ambil semua makanan, maka dia gak akan bisa menghasilkan buah. Kalau iman dan pengharapanmu tidak berakar dan tidak cari makanan di dalam kebenaran firman Tuhan, no, jangan harap hidup kita akan berbuah. Jangan harap kita akan menang. Kenapa? Bapak Ibu, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Waktu kita iman dan pengharapan kita tetap kuat, tetap hidup, kita tetap cari dan taruhkan itu dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita nggak lihat, akar ke Bapak Ibu nggak bisa lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu belum lihat jawaban doamu, kalau hari-hari ini engkau belum lihat bagaimana nanti ini akan berakhir, bagaimana nanti ini Tuhan, bagaimana nanti itu Tuhan, saya mau katakan bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tuhan sedang bekerja. Akar itu tadi, itu lagi cari makanan untuk dia bisa membangun tadi pohon itu. Iman dan pengharapan kita waktu hidup itu sedang membangun sesuatu. Saudara, Bapak Ibu, iman kita, pengharapan kita itu yang menarik Tuhan. Itu yang menarik Tuhan. Jangan pernah Bapak Ibu kehilangan pengharapanmu. Jangan pernah kehilangan iman percayamu. Saya tadi katakan apapun yang terjadi di depan, apapun. Lihat bahwa kau punya Allah yang hidup. Allah yang besar. Amin. Amin. Allah itu baik Bapak Ibu. Baik sekali. Sangat baik. Ada lagu yang bilang gini, hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku bagianku selamanya. namanya. Bapak Ibu, maaf ya ketinggian, tapi saya belajar sering sekali dalam hidup saya pikir saya bisa tata semuanya sesuai dengan yang saya mau. Saya pikir bahwa kalau saya sudah lakukan A, B, C, D, E, maka Tuhan akan lakukan hasilnya sesuai dengan yang saya minta. Tapi sering sekali dalam hidup kita semuanya nggak sesuai dengan yang kita minta. Dan sering sekali bahkan mungkin keadaannya 180 derajat berbeda dari apa yang kita doakan, dari yang kita harapkan. Tapi hari ini saya berkata Bapak Ibu, kalau kamu ingin, Bapak Ibu ingin, iman dan pengharapanmu tetap hidup, hanya satu yang saya mau bilang, ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang mampu melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan dan lebih dari apa yang kita doakan bahkan kita bayangkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan gak pernah dibatasi dengan masalahmu.
Tuhan gak bisa dibatasi dengan seberat apapun masalahmu. Enggak, no. Gak bisa. Tuhan gak dibatasi dengan COVID-19. Tuhan tidak dibatasi dengan masalah keluargamu. Tuhan tidak dibatasi dengan masalah ekonomimu. Tuhan tidak bisa dibatasi dengan masalah sakit penyakitmu. Karena Dia memang Allah yang tidak terbatas. Dan Dia punya rancangan yang indah untuk hidup kita. Itu yang harus kita percaya agar iman kita, pengharapan kita tetap hidup. Amin. Amin. Ya, karena ini kebaktian ketiga, saya bisa ambil dikit waktu ya Toh ya. Boleh. Nanti saya ini lagi sama petugas ini kan. Saya nggak tahu apa yang jadi kebutuhan Bapak Ibu hari ini. Kita juga nggak bisa doain Bapak Ibu satu persatu. Tapi saya mau katakan, kami hanya bisa dari depan ini kami bisa berikan pesan-pesan, kami bisa berikan kabar baik, kami bisa berikan hal yang menguatkan Bapak Ibu. Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu, kalau Tuhan yang bawa engkau sampai pada hari ini masih berdiri, apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, kalau Tuhan bawa kita ke sana, percayalah Dia akan bawa kita keluar dari situ. Kalau Tuhan percayakan kepada hidupmu saat ini sedang ada di dalam masalah, jangan bilang bahwa Tuhan sedang menghukum aku, Tuhan lagi nggak enak nih, saya lagi ini sama Tuhan. No, jangan Bapak Ibu, jangan mau dan jangan biarkan hatimu kecewa sama Tuhan, karena Dia Allah yang sangat baik. Kalau Dia percayakan kau ada di posisi itu saat ini, Tuhan pasti akan bawa engkau keluar dari situ. Jalan Tuhan itu gak terselami. Semakin sulit situasinya, percayalah, maka akan semakin besar Tuhan bekerja di situ. Semakin tidak mustahil, maka kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat di tempat itu, Bapak. Amin. 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 Bapak Ibu percaya? Percaya? Amin. Ada satu lagu yang tadi kita nyanyiin di pertama, yang hatiku percaya, kita bisa dari awal. Bapak Ibu, ini mari kita nyanyikan dengan iman. Ini biarlah gini. Kata-katanya gini, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat katanya rencanamu, hatiku akan tetap percaya. Bapak Ibu, gini, Abraham tidak punya dasar untuk berharap karena dia sudah tua, hampir berapa puluh tahun dia menanti, dan Sarah tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Saya berdoa hari-hari ini Bapak Ibu, pengharapan kita tidak berdasarkan apa yang kita lihat. Bahkan walaupun keadaan tidak enak, mungkin keadaan sudah sepertinya tidak ada harapan menurut mata manusia, kita akan tetap berharap kepada Allah yang hidup. Mari kita nyanyikan, bisa singer bantu saya. Kita nyanyikan dengan iman Bapak Ibu. Aku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan sekali lagi dengan iman. Holy Spirit God, come and touch every heart. Pengharapanku hanya padamu.
Mari taruh tangan kita di dada kita, Bapak Ibu. Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini dan Dia melihat engkau. Dia melihat imanmu. Dan Dia tahu engkau saat ini sedang menaruhkan pengharapanmu kepadanya. Katakan, hatiku percaya. Hati kami percaya. Hati kami percaya Tuhan. Kami akan melihat Tuhan yang baik. Kami akan melihat Tuhan engkau bekerja Tuhan. Yes, yes. Amin. Yes, Lord. Katakan, hati kami percaya. Yes, Lord. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Ajar setiap kami untuk mempunyai iman dan pengharapan. Meskipun keadaan kami kadang tidak baik. Tetapi kami punya Allah yang besar. Allah yang berjanji sehingga Dia tidak akan pernah berdusta untuk menggenapi bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bagi mula pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Salam Bapak Ibu kasih Tuhan. Pengumuman GB Tarutung Kota Minggu 20 September 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang datang beribadah di GB Tarutung Kota dan juga bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun radio 107,7 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Selesai ibadah ini kita akan memberikan persembahan kita masing-masing, baik persembahan umum, persepuluhan atau persembahan lainnya, sekaligus Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkan ke dalam kotak persembahan di pintu keluar. Dan kami ingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online, persembahan dapat diantar langsung ke gereja atau dapat juga ditransfer melalui rekening gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Menara doa berjalan seperti biasa dengan jadwal yang tertera di layar. Pengerja dan jemaat dapat menyesuaikan waktu dan jadwal yang diikuti. Khusus untuk pengerja diwajibkan untuk dapat mengisi jadwal menara doa. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mesbah keluarga atau family altar di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook pada pukul 19.30 WIB. Kami mengimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini. Dan seluruh FPA yang ada silakan bergabung dalam ibadah ini juga. Pada setiap hari Rabu, setiap hari Sabtu akan diadakan dua puasa di tempat ini pada jam 10 WIB. Untuk jadwal ibadah minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama jam 08 WIB, ibadah kedua jam 09.30 WIB, dan ibadah ketiga jam 11 WIB. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GB Tarutung Kota dan radio komunitas GB Tarutung Kota pada gelombang 107,7 FM. Dan ibadah anak sekolah minggu tetap dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia. Pengumuman tambahan untuk seluruh pengerja dan jemaat bahwa mulai dari tanggal 18 September hingga tanggal 9 Oktober kita masuk dalam puasa raya. Kita fokus berdoa untuk perekonomian Indonesia, pilkada, pandemi 19, dan untuk anak-anak muda. Jemaat bebas memilih jenis puasa yang diikuti. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita sejak Bapak Ibu semua untuk bagi berdiri bersama. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat daripada Allah Bapa dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis roh dari Roh Kudus, itulah yang akan tetap senantiasa memberkati, menyertai dan bahkan memelihara hidupmu mulai dari siang hari ini, besok dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan permai, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Jangan lupa